Nah, ini logika yang agak aneh. Kalau kita punya surplus 132 triliun, harusnya kita sebagai anak negeri berhak menikmati dong kenaikan harga itu. Tetapi tiba-tiba mengatakan bahwa harga BBM ini akan naik. Loh, emang nggak bisa menggunakan surplus itu untuk menambah subsidi BBM? Ya, berikutnya tentang APBN surplus bulan Mei ya 2022. Negara teriak naikkan BBM. Nah, ini adalah kebijakan yang salah. Pemberitaan surplus ini belum tentu pemberitaan yang membuat masyarakat gembira ya. Kalau porsi yang lainnya masih sama ya, seperti ada kenaikan BBM dan lain-lain. Kemudian tetap saja yang dihadapi masyarakat adalah harga-harga naik dan sebagainya. Nah, ini tentunya surplus ini harusnya bisa berdampak ya pada kesejahteraan masyarakat. Ini Bang Matnur menanggapi ini gimana? Ya, jadi kalau bisa ditampilkan data yang berbulan Mei ya. Saya ingin jelaskan bagaimana posisi APBN kita per Mei 2022. Ini data yang paling terbaru ya. Karena di bulan Juni belum keluar. Saya ingin katakan bahwa mungkin bisa dilihat bahwa pendapatan negara di bulan Mei ya itu mengalami peningkatan kalau kita bandingkan dengan Mei tahun 2022. Nah, ini pendapatannya dulu ya. Ini baru belanjanya nih yang ditampilkan di layar. Pendapatannya dulu, Bro. Nah, di sini kita lihat bahwa dalam periode Januari ya sampai Mei pendapatan negara kita itu 700 ya triliunan. Ya di sini bilang 705, tetapi ada data yang saya punya itu 726,5 triliun. Ya di sini kelihatan yang menyumbang cukup besar adalah penerimaan dari PPh non migas. Ya, non migas ini berarti termasuk batu bara ya. Di sini kalau kita lihat juga yang migasnya juga mengalami kenaikan ya karena kita juga mengalami pada penjualan ya minyak. Nah, kalau kita lihat belanjanya ya di sini kelihatannya belanjanya ini ya itu di angka 319 triliun. Ya, jadi kalau kita pendapatan kita kurangin belanja, itu kira-kira kita punya sekitar 132 triliun surplusnya. Nah, jadi kalau kita bicara kekuatan APBN, ya yang terakhir ini, maka kita katakan bahwa kekuatan APBN itu cukup solid. Nah, tetapi yang saya bingung adalah narasinya pemerintah yang mengatakan misalkan yang dikutip ya di tanggal 8, harga BBM pasti naik. APBN tidak bisa selamanya nanggung beban. Nah, ini logika yang agak aneh. Loh, kalau kita punya surplus 132 triliun dan surplus ini juga disebabkan kebanyakan karena windfall profit ya, kenaikan harga komoditas seperti sawit dan batu bara. Kan harusnya kita sebagai anak negeri berhak menikmati dong ya kenaikan harga itu. Tetapi tiba-tiba mengatakan bahwa harga BBM ini akan naik. Loh, memang nggak bisa menggunakan surplus itu untuk menambah subsidi BBM misalkan. Nah, subsidi BBM-nya pun kalau kita lihat ada satu data kan ditargetkan 500 triliun untuk subsidi energi ya termasuk gas dan listrik. Tapi kan datanya menunjukkan masih baru 72 triliun yang habis. Artinya spare-nya masih ada gitu. Nah, saya sih berpendapat sebaiknya pemerintah tidak berpikir menaikkan harga BBM. Pemerintah harusnya berpikir bagaimana memperbesar subsidi ini. Ya kita tahu bahwa harga minyak ini kan memang sudah mengalami kenaikan, sudah mencapai di atas 100 US dollar ya dari yang diasumsikan hanya 60 US dollar per barel. Ya. Memang ada gap itu, tapi kan bukan berarti kemudian negara tidak memiliki kemampuan, kan negara punya surplus nih.
Jadi alangkah indahnya kalau negara ini ya berpihak kepada rakyat. Dalam hal ini adalah memperbesar subsidinya. Jadi tidak perlu dinaikkan BBM-nya gitu loh. Ini kasihan terus terang ya, rakyat masih mengalami pemulihan ekonomi ya. Banyak di antara mereka juga kehilangan pekerjaan, kemudian harga-harga naik ya. Di menjelang Idul Adha ini kan kita lihat juga harga daging ya, sapi juga mengalami kenaikan meskipun ini normal ya, menjelang Idul Adha memang harga daging naik. Tetapi kenaikan yang terjadi tahun ini kenaikan yang cukup tinggi karena adanya virus PMK, dan kita tahu bahwa Idul Kurban ini ya tidak boleh sapinya itu kena virus PMK, dia harus sempurna, harus sehat betul-betul. Ya. Beda sama fatwanya Kementerian Kesehatan yang mengatakan kalau untuk dimakan boleh, walaupun sapi itu kena PMK. Tetapi untuk kurban ini nggak boleh. Tidak boleh disembelih kalau binatangnya ini kena PMK. Begitu. Dan saya kira ide kita untuk pemerintah tidak menaikkan BBM ini sangat reasonable. Hanya punya alasan yang kuat. Oh, kita surplusnya lagi bagus kok. Kita gunakan aja dengan surplus itu. Ya, dan saya kira ini kita harus tegas ya, jangan pemerintah membangun satu narasi yang seolah-olah gawat. Ya memang betul kenaikan harga minyak ini gawat, tetapi kita harus juga mendapatkan informasi yang balance dari pemerintah bahwa kita juga menikmati kenaikan harga yang terjadi di dunia sekarang. Oleh karena itu kita memiliki pendapatan negara yang cukup kuat. Dan pendapatan negara yang cukup kuat ini alangkah baiknya kita siapkan untuk masyarakat kembali. Ya, dengan cara memperbesar di tengah masyarakat masih dalam kondisi lemah daya belinya. Begitu, Bro. Ya, baik. Dengan adanya surplus ini tentunya harusnya mempengaruhi kemampuan untuk mengatasi berbagai persoalan, Bang ya. Jadi harusnya memperkuat upaya dalam pemulihan ekonomi. Nah ini ya tadi sebagai contoh adalah bagaimana apa istilahnya menekan kenaikan harga bukan malah dinaikkan begitu ya. Nah apakah ada kaitan dengan pembiayaan hal yang lain, Bang? Sehingga BBM ini sepertinya ada keengganan untuk disubsidi lebih ya. Apakah karena ya kita tahu bahwa pemerintah mempunyai ambisi untuk membangun IKN dan sebagainya. Menurut Bang Matur gimana nih? Ya di sinilah kita harus mengkritisi politik anggarannya pemerintah ya. Jadi APBN ini kan politik anggaran. Dalam politik anggaran itu kita harus ingatkan pemerintah untuk memprioritaskan kepentingan publik. Ya. Sekarang ini publik punya masalah mengenai daya beli. Nah, disitulah kemudian alokasi politik anggarannya itu diberikan untuk meningkatkan daya beli. Bagaimana caranya meningkatkan daya beli? Ya. Bukan kemudian malah berpihak kepada proyek-proyek infrastruktur yang urusannya dengan daya beli itu jauh. Dan saya katakan proyek IKN itu jauh urusannya untuk daya beli. Ya. Apakah kemudian dengan dibangunnya IKN dengan megah dibangunnya bangunan yang megah di sana daya beli masyarakat meningkat? Kan nggak ada hubungan. Buat apa kita punya istana yang besar? Kita habiskan ke sana triliunan, ratusan triliun rupiah untuk membangun, tetapi orang nggak punya kemampuan daya beli. Ini kan sama seperti negara yang tidak peduli sama kepentingan rakyatnya. Rakyatnya sedang susah, malah dia sibuk membangun istana. Nah, saya kira ini perlu kita ingatkan bahwa sekarang ini persoalan utama bangsa ini adalah daya beli masyarakat, dan daya beli ini akan terpukul lebih dalam manakala pemerintah menaikkan BBM. Oleh karena itu, karena uangnya ada, kita punya surplus, bagaimana kita arahkan agar uang yang dimiliki ini oleh negara ini digunakan untuk
memperbesar subsidi BBM-nya. Logikanya sederhana, dengan kita memperbesar subsidi BBM berarti BBM tidak jadi naik. Dengan BBM tetap seperti sekarang, daya beli masyarakat ini akan meningkat lebih tinggi. Ya, tidak lebih dalam menurun gitu, karena BBM ini pasti akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, dan kenaikan harga tidak bisa dihindari lagi kalau kenaikan BBM. Dan kalau harga naik sementara daya beli kita masih rendah, ya sama aja kita tidak membantu pemulihan ekonomi. Saya kira gitu logikanya, bro. Ya, baik, gimana? Ada tambahan, Bang Mus? Ya, setuju ya. Jadi memang harusnya surplus yang dimiliki negara ini APBN kan harusnya diberikan ke masyarakat ya, lewat bantuan atau apa. Karena daya beli kan tadi dikatakan sedang turun, Bang ya. Sehingga memang bukanlah kebijakan yang tepat ketika kondisi masyarakat sedang sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, apalagi komoditas lagi naik semua nih, Bang, di pasaran. Harga cabai, harga bawang, dan lain sebagainya. Tapi pemerintah justru membangun proyek-proyek yang besar gitu ya, membutuhkan dana besar, tapi tidak langsung berdampak kepada masyarakat gitu. Seperti itu. Assalamualaikum. Ya, baik. Sepertinya sudah sangat clear ya untuk topik yang ini. Dan kita bisa lanjutkan kepada topik berikutnya. Sebelum kita lanjut, pemirsa jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Ahmad Nur Hidayat Channel, dan ikuti terus segmen Jangan Salah Arah.